Shalom, selamat pagi yang mengenang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita kembali bertemu di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 1 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Alea mengasihi roham dia pardosaon untuk dorohakon nuai marsomba di jolong unang jujur aka dosa ki sai salpuhon sian rohami. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 64 ayat 9. Ya Tuhan, janganlah murka amat sangat dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Di dalam bahasa Batak tertulis di dalam Yesaya pasal 64 ayat 8. Saya unang marimasuho ale Jehoba, jala unang toktong paingot-ingot hajahaton nami. Waida jala tatap hami, ay bangsom dohami sude. Demikian firman Tuhan. Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus akui kita adalah orang-orang lemah. Mengejar kekudusan, sebagaimana Tuhan adalah kudus, kita ciptaannya harusnya kudus, itu yang kita inginkan, itu yang kita impikan, itu yang harusnya selalu kita usahakan di dalam kehidupan kita. Jika sebelum-sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa kata kudus atau kados berasal dari kira-kira bermakna terpisah, berbeda dari dunia, berbeda dari lingkungannya, tidak bercampur dengan hal-hal di sekitarnya, atau kita yang adalah dari Allah tidak akan menyatu dengan dunia meskipun kita di tengah-tengah dunia. Begitu kira-kira. Itu yang kita usahakan. Itu yang kita cari, itu yang kita impikan, amanginang. Itu yang kita perjuangkan di dalam kehidupan kita sehari demi sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampai akhir kehidupan kita. Namun, seperti saya katakan di awal, bahwa kita adalah manusia lemah. Kita seringkali atau kadangkala mau terjerumus ke dalam jeratan-jeratan dunia. Akhirnya kita bercampur dengan dunia. Kita dikotori oleh hal-hal duniawi. Inilah yang membuat kemurkaan Tuhan. Inilah yang membuat kemarahan Tuhan kepada kita sebagai manusia, kita sebagai umatnya. Maka kita tahu ketika murka Tuhan, wajar saja kalau ketika Tuhan murka, ketika Tuhan marah, maka dia akan mendatangkan hukuman bagi umatnya. Namun luar biasanya Tuhan yang kita sembah mengenang. Ketika pun kita melakukan kesalahan, lalu kita insaf, kita bertobat, kita datang kepada Tuhan, kita memohon perlindungan Tuhan, kita memohon agar Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan yang sangat baik. Dia akan datang, Dia akan menopang kita, Dia akan menolong kita, Dia akan mengangkat kita kembali dari keterpurukan, dari murkanya. Tapi jangan kita sendiri membiarkan Tuhan melampiaskan amarahnya. Artinya kalau ketika kita sudah tahu Tuhan marah, kita kena hukuman, jangan lagi diteruskan kebersalahannya.
Jangan lagi diteruskan keberdosaannya, melakukan kesalahan-kesalahan tersebut. Maka kita akan katakan juga seperti yang Yesaya katakan, ya Tuhan, janganlah murka amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk seterusnya. Dia tahu, dia sadar bahwa dia berdosa. Dia sadar bahwa bahwa bangsa itu melakukan kesalahan-kesalahan yang mengakibatkan murka Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan akan murka ketika mereka terus melakukan dosa. Maka dia memohon ini, agar kiranya Tuhan jangan murka amat sangat. Cukuplah, hukuman ini cukuplah. Cukuplah amarah itu sampai sejauh ini. Sesungguhnya pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Tatap kami, lihat kami yang kecil ini, yang seperti debu ini, yang tidak berarti ini. Lihatlah kami begitu. Maka itu juga yang akan kita katakan, Amanginang. Kita adalah orang-orang yang sesungguhnya tidak ada apa-apanya. Kita dicipta hanya dari debu tanah begitu. Tetapi Tuhan buat kita menjadi lebih daripada hewan ciptaan, daripada ciptaan lainnya, bahkan daripada para malaikat begitu. Sesungguhnya hakikat kita ada di sana. Kita dari debu tanah, tapi kita diangkat menjadi sangat tinggi. Maka ketika kita masuk ke dalam murka Allah, kita membuat murka Allah hadir, maka yang akan kita lakukan adalah memohon kepada Tuhan. Tuhan, tataplah kami. Inilah kami yang Engkau ciptakan dari debu tanah dan Engkau tinggikan. Maka kita akan yakin dan percaya, Amanginang, bahwa dalam kejatuhan kita itu Tuhan akan datang. Tetapi ingat, jangan kiranya penyembahan kita itu hanya sesaat. Jangan kiranya permohonan, permintaan tolong kita itu hanya di lidah saja. Tetapi tuluslah meminta kepada Tuhan. Mintalah pertolongan dari Tuhan, dari setulus hati kita. Dan kita yakin dan percaya, Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa atas penyertaan-Mu kepada kami sepanjang malam hari sampai kepada pagi hari ini. Sebagaimana Engkau Tuhan telah jagai kami pada hari-hari yang lalu, kami mohon dengan segala kerendahan hati, kiranya Tuhan sertai kami juga di sepanjang hari ini, di dalam menjalankan segala aktivitas kami, agar kiranya tetap di dalam kesehatan dan sukacita yang daripada-Mu. Berkati segala aktivitas kami Tuhan, biarlah melalui segala aktivitas kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amanginang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas. Sujud menyembah padamu Allahku. Ku banyak dosa dan celah